Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari menjelang malam kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh. Baik, kita masih berada pada pembahasan sholat berjamaah. Disebutkan dalam kitab ini, semoga penulis senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan pahala yang begitu besar atas karya dari beliau. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya jumlah jamaah sholat berjamaah itu minimal adalah 2 orang. Ya, jadi sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Ada imam, ada makmum, itu sudah dikatakan berjamaah. Tidak mesti harus banyak. Tidak mesti harus 3 orang. 2 itu dikatakan sudah dianggap berjamaah. Berjamaah itu yang paling minimal. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya Nabi bersabda, "Isnani fama fawqahuma jama'atun." 2 dan yang lebih dari 2 atau 2 ke atas, 2 orang ke atas itu adalah berjamaah, dianggap berjamaah. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Begitu juga berdasarkan hadis yang lain, ya pernah ada seseorang yang terlambat datang sholat berjamaah. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, "Man yatasaddaqu ala hadza?" Siapa yang mau bersedekah untuk si fulan ini? Artinya bersedekah untuk ikut bersamanya sholat berjamaah. Ya, berdasarkan hadis ini, maka 2 orang itu sudah dianggap berjamaah. Maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi, lalu dia sholat bersama seseorang yang datang terlambat, lalu Nabi mengatakan, "Hadzani jamaah." 2 orang ini adalah dianggap berjamaah. Ini hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya. Ya. Bahkan ini sudah merupakan ijma kesepakatan para ulama bahwasanya jumlah orang yang dianggap sudah dikatakan berjamaah itu minimal adalah 2 orang. Kemudian yang berikutnya, dibolehkan bagi wanita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, tapi dengan syarat mendapatkan izin dari suami mereka, dengan tidak memakai parfum dan tidak berhias atau bersolek, ya, dan mesti dia harus menutup dirinya secara sempurna dan tidak berbaur dengan laki-laki dan sofnya berada di belakang sof laki-laki. Ya. Hal ini berdasarkan kepada sahabiah terdahulu zaman Nabi, mereka juga sholat berjamaah. Ada wanita-wanita di zaman Nabi, mereka juga sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sekali lagi, sholat berjamaah perempuan di masjid itu hukumnya bukanlah wajib. Ya, hukumnya hanyalah sunnah saja. Ya, justru wanita itu sangat dianjurkan di sholatnya atau diperintahkan untuk sholatnya di rumah mereka. Tapi seandainya ada di antara mereka mau sholat berjamaah di masjid, maka itu hukumnya boleh saja. Tetapi setelah mendapatkan izin daripada suaminya, yang kedua tidak memakai parfum, ya, tidak
bersolek atau berhias yang akan bisa menyebabkan fitnah bagi laki-laki, dan harus menutup auratnya secara sempurna dan tidak berbaur dengan laki-laki. Dan ketika berada di dalam masjid, maka safnya itu berada di belakang safnya laki-laki. Itu tentang aturan bagi wanita seandainya ada yang mau, ya, seandainya ada yang mau apa namanya, seandainya ada yang mau, ya, seandainya ada yang mau sholat berjamaah di masjid, maka itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi, seandainya wanita itu sholat di rumahnya, maka itu jauh lebih baik bagi mereka. Ya. Kemudian disunahkan wanita muslimah untuk hadir, ya, majelis-majelis di majelis-majelis taklim, ya, yang terpisah dari laki-laki tentunya. Ya, misalnya di masjid tersebut ada pengajian-pengajian, taklim-taklim, kajian-kajian keagamaan, maka itu disunahkan, ya, dianjurkan bagi wanita untuk menghadirinya. Ya, namun pengajiannya itu artinya dikhususkan untuk wanita, ya, tidak berbaur dengan laki-laki. Ya, namun seandainya berbaur dengan laki-laki, maka ada hijabnya, ada pembatasnya antara ya, apa namanya, peserta laki-laki dengan peserta perempuan, ada hijab yang menghalangi mereka. Namun jika seandainya pengajian itu khusus perempuan saja, maka itu jauh lebih baik lagi. Ya. Kemudian juga disunahkan bagi wanita untuk sholat berjamaah sesama kaumnya, sesama mereka yang tidak bercampur dengan laki-laki. Ya, ya, itu disunahkan juga. Ya, baik imamnya itu dari wanita itu sendiri atau imamnya itu adalah seorang laki-laki. Ya, artinya jemaahnya itu semuanya wanita. Adapun imamnya itu dari wanita tersebut, ya, dari salah seorang dari wanita yang ada, atau seorang laki-laki. Ya, itu diperbolehkan. Ya, karena Nabi pernah memerintahkan Ummu Warokoh, ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memerintahkan Ummu Warokoh untuk, ya, mencarikan muazzin, ya, untuk dikumandangkan azan. Lalu dia memerintahkan Ummu Warokoh untuk menjadi imam bagi anggota keluarganya. Ya, artinya anggota keluarganya yang perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh perempuan menjadi imam bagi wanita-wanita yang ada di belakangnya. Ya. Dan bahkan yang melakukan hal demikian, yang memimpin atau yang menjadi imam bagi jamaah wanita, bukan hanya Ummu Warokoh saja, tetapi ada juga beberapa dari sahabat wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa disunahkan wanita untuk sholat berjamaah sesama mereka? Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabdulu sholatul jamaah ala sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan keutamaan 27 derajat. Ya, itu dasarnya, ya, secara umum, dalil umum kenapa wanita tetap disunahkan, dianjurkan untuk sholat berjamaah, khususnya sesama mereka, karena ada keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Kemudian, ya, yang lebih utama bagi seorang muslim laki-laki untuk sholat di masjid, yang mana sholat berjamaah itu tidak ditegakkan kecuali dengan kehadirannya. Ya, ya. Kenapa hal ini? Karena dia akan mendapatkan pahala memakmurkan masjid. Ya. Masalahnya kalau dia tidak mendatangi tempat masjid itu sholat berjamaah, dikhawatirkan masjid itu tidak ada jamaahnya. Itu alasannya.
Ya, itu alasannya. Jangan sampai eh, dia memilih masjid-masjid yang lain, ya, sedangkan masjid itu butuh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi jangan sampai masjidnya kosong, ya, padahal ada orang-orang yang terdekat di situ yang diharapkan sholat berjamaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surat Taubah ayat 18. Ini menunjukkan bahwasanya ya seorang muslim hendaknya dia memakmurkan masjid-masjid Allah dengan cara sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian yang lebih afdol atau yang kemudian yang afdol juga, ya, sholat berjamaah di masjid itu dilaksanakan dengan memilih jamaah yang paling banyak di situ. Ya, misalnya kita melihat semakin banyak jamaah, semakin banyak orang berjamaah di masjid tersebut, maka semakin lebih afdol kita sholat di tempat tersebut. Ya, dibandingkan dengan sholat berjamaah yang jumlahnya sedikit. Ya, artinya lebih afdol karena begitu banyak pahala yang didapatkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana aksara fahu ahabbu ila Allah." Ini hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Salatnya seseorang bersama seorang lainnya, itu dua orang, itu lebih utama dibandingkan salatnya seseorang yang sendirian. Kemudian salatnya seseorang bersama dua orang, yaitu tiga orang, maka itu lebih utama, lebih baik daripada salatnya berjamaah yang hanya dua orang saja. Dan semakin banyak orang yang salat berjamaah, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi semakin banyak jamaah di tempat di masjid tersebut, ya, maka semakin banyak pahala dan semakin banyak dan semakin dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi jamaah yang paling banyak di masjid tersebut itu lebih afdol bagi kita untuk menghidupkannya. Ya, tapi bukan berarti masjid yang lainnya ditinggalkan, ya. Jangan sampai kita mengejar masjid-masjid yang banyak jemaahnya, sedangkan masjid yang terdekat dari kita itu jangan sampai terabaikan. Iya. Ini ikhwatul Islam, ka'azakumullah. Iya. Kemudian yang berikutnya yang lebih afdol adalah dilaksanakannya sholat berjamaah itu di masjid yang sudah lama, ya, masjid yang sudah lama keberadaannya. Ya, itu yang lebih afdol di kita melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa lebih afdol? Ya, karena masjid yang sudah lama dipakai berjamaah itu lebih banyak situ, lebih dahulu ketaatan-ketaatan dilakukan di masjid tersebut dibandingkan dengan masjid yang baru. Ya, dibandingkan dengan masjid yang baru dibangun misalnya. Kemudian yang lebih afdol adalah setelah itu adalah sholat berjamaah di masjid yang lebih jauh dari rumah kita. Ya, dari rumah kita. Seandainya ada masjid yang lebih jauh dari rumah kita, maka itu lebih afdol untuk kita sholat berjamaah di tempat tersebut dibandingkan dengan sholat yang di masjid yang lebih dekat dari rumah kita. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsya." Ya, seutama-utama orang, ya, yang mendapatkan pahala yang besar, ya, di dalam sholat adalah orang yang lebih jauh tempatnya, yang lebih jauh langkah kakinya. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi, apabila seseorang itu berwudu dari rumahnya secara sempurna, lalu dia mendatangi masjid,
dan tidak mendatangi masjid melainkan niatnya untuk sholat berjamaah, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan hapuskan dosanya sampai dia datang ke masjid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya semakin banyak langkah kaki kita ke masjid, maka semakin banyak dosa kita dihapuskan, semakin banyak juga kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi jangan sampai juga masjid yang dekat rumah kita tuh sampai kita abaikan juga. Ya, hanya karena kita ingin mendapatkan misalnya pahala yang sangat besar, tetapi masjid yang dekat rumah akhirnya terbengkalai. Ya, ini kita artinya kalau bisa ya dilihat juga keadaannya. Iya. Sebagian ulama memandang bahwasanya masjid yang lebih dekat dari tempat kita itu lebih utama untuk kita hidupkan sholat berjamaah di situ. Ya, ini sebagian para ulama. Jadi berarti menunjukkan ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada para ulama mengatakan semakin jauh itu masjid maka semakin utama untuk kita sholat berjamaah di tempat tersebut karena dilihat dari langkah-langkah kaki kita. Sedangkan sebagian ulama mengatakan justru yang lebih utama adalah yang lebih dekat daripada rumah kita, masjid yang lebih dekat, ya bukan yang lebih jauh. Karena apa? Karena kita menunaikan hak masjid. Itu apa? Menghidupkan masjid karena kita sebagai tetangga masjid atau rumah kita lebih dekat dari masjid, maka kita lebih berhak untuk berjamaah di masjid yang lebih dekat dari rumah kita. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tinggal di dekat masjid melainkan harus di masjid tersebut. Ya, artinya orang yang tinggal dekat dari masjid maka dia harus salat di masjid tersebut. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, nampaknya penulis buku ini Syekh Fauzan lebih memilih pendapat ya bahwasannya ini pendapat yang lebih kuat, yang lebih utama, yaitu orang yang tinggal dekat dari masjid maka dia seyogyanya untuk sholat di masjid yang terdekat itu. Agar jangan sampai nanti, kenapa? Jangan sampai nanti timbul stigma atau sangkaan-sangkaan dari orang, kenapa orang itu tidak sholat di masjid dekat rumahnya. Justru dia mengambil masjid yang jauh, jangan sampai ada persangkaan-persangkaan yang kurang baik. Ya, tapi ala kulli hal ini persoalan yang diperselisihkan pendapat para ulama. Ikhwatal Islam, azakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Pembahasan sholat berjamaah ini belum selesai ya, masih bersambung. Ya, intinya adalah marilah kita sebagai laki-laki khususnya, mari kita terus untuk menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Ya, apatah lagi seandainya masjid itu dekat dari rumah kita, maka hendaklah kita senantiasa menjaga sholat waktu berjamaah di masjid. Demikianlah. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.